Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mulai menggencarkan agenda Volunet-Sync 2030 yang merupakan upaya penurunan dan penyeimbangan penyerapan emisi gas rumah kaca dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak pemirsa. Kami akan membahasnya dalam liputan berikut ini. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan bahwa sektor forestry and other land use atau kehutanan dan penggunaan lahan lainnya akan mencapai kondisi net sink 2030. Ini merupakan kondisi di mana tingkat serapan emisi gas rumah kaca sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 168 pada Februari 2022 silam. Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pun turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya pencapaian Indonesia's Volunet-Sync 2030. Apalagi, luas hutan di Sumatera Utara mencapai 3 juta hektar. Sehingga hutan di Sumatera Utara berpotensi untuk membantu tercapainya program ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumut dalam diskusi yang diadakan oleh Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tadi sudah saya sebutkan bahwa kita menuju Sumut Sumatera Utara yang aman, maju, dan bermartabat. Salah satu misinya adalah bermartabat dalam lingkungan. Bermartabat dalam lingkungan untuk kehutanan, kita harus menjaga kondisi kawasan hutan itu sebagaimana adanya, tapi bisa dimanfaatkan. Kita harus dapat menjaga pertama mungkin dari kerusakan kawasan hutan. Kerusakan kawasan hutan ini dengan melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan. Melakukan patroli seperti sudah saya sebutkan juga tadi. Kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum. Kemudian juga pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Diskusi yang dihadiri oleh pemerintah dan praktisi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Indonesia's Volunet-Sync 2030 serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi antar pihak. Diskusi ini juga menjelaskan tentang sektor kehutanan yang memiliki potensi besar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon. Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak untuk rencana pembangunan. Ikatan Alumni Kehutanan USU selaku penyelenggara diskusi ini pun berkomitmen turut membantu tercapainya Indonesia's Volunet-Sync 2030 ini. Mereka dan pihak akademisi akan mengerahkan berbagai pihak, termasuk generasi penerus, khususnya alumni Kehutanan USU, untuk bersama-sama mengawal pengelolaan hutan dan lahan yang ada di Sumatera Utara. Ada isu, bagaimana isu ini sebelum booming, kita boomingkan. Makanya pada saat kita berbicara dengan beberapa stakeholder yang kita ambil topik ini, banyak yang belum mengerti. Dan ini kita coba soundingkan. Kenapa? Karena ini kan isu yang sangat hot ini ke depannya. Sebelum ini dilihat hot dengan yang lain, kita grab nih, kita ambil topik ini. Himbauannya kepada masyarakat adalah bagaimana mereka mau ikut serta dalam aktivitas kehutanan secara legal. Secara legal dengan memanfaatkan kegiatan kehutanan secara legal. Dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan memfasilitasi itu. Emisi gas rumah kaca sangatlah berpengaruh bagi keberlangsungan ekosistem dan perubahan iklim di dunia, khususnya di Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dan keseriusan bersama akan kebijakan Indonesia's Volunet-Sync 2030 ini.